Mari menikmati kesegaran rohani dalam Blessing Revival setiap hari Minggu pukul 7.30, onsite dan online melalui YouTube. Anak-anak juga perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ajaklah anak-anak mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30, online melalui YouTube. Mari berdoa bersama, membawa segala beban ke hadapan Tuhan dalam doa malam setiap hari Selasa pukul 19.00 secara online melalui YouTube. Firman Tuhan itu pelita kita. Ayo belajar firman Tuhan bersama dalam Bible Study online melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Kaum muda, mari bergabung dalam ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30, onsite maupun online melalui grup WhatsApp Youth IRC. Bersama kita akan siapkan diri kita untuk kita boleh menikmati Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Penuh tantangan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom juga Bapak Ibu yang saat ini sedang berada di rumah-rumah yang bersama-sama dengan kami pada hari ini untuk beribadah. Shalom dari Allah turun atas kita sekaliannya, dan damai sejahtera itu boleh mengalir di dalam hidup kita semua. Haleluya. Allah kita Allah yang sungguh amat baik. Mari kita bersama bangkit berdiri dan kita katakan, sebab Tuhan Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini jemaat-Mu bersyukur atas segala kebaikan yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini
kami juga diizinkan, diberi kesempatan untuk beribadah. Kami mengucap syukur. Biarlah kehadiran-Mu kami boleh nikmati di dalam hidup kami. Dan Engkau disenangkan lewat pujian dan sembah kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau, dan biarlah kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu boleh memenuhi hati, pikiran, dan perasaan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, amin, haleluya. Kita semua bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus yang sungguh baik. Tuhan itu gunung batu bagi setiap kita. Dialah keselamatan kita. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah selama-lamanya. Haleluya. 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 Hey. Haleluya.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Sungguh Allah kita adalah Allah yang baik. Dan Dia juga Allah yang setia. Di dalam hadiratnya kita menyembah Dia dengan hati kita yang tulus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita menikmati indahnya Tuhan. Adakah kita merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Bagi kita yang merasakannya, mari bersama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan, memberikan pujian dan syukur, memberikan penyembahan yang terbaik. Sebab dengan apakah aku membalas kebaikannya Tuhan?
Selain dengan segenap hati, aku mau memuji dan menyembah Dia. Jiwaku membanggakan Engkau dan hatiku bersuka karenamu. Engkaulah gunung batu keselamatanku, Yesus Tuhan. Kepadamu ku percaya, kepadamu ku berharap, kepadamu Allahku yang setia. Dengan apa kan ku balas, ya Tuhan, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hatiku limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami bagi-Mu Yesus. Biarlah ini menjadi persembahan yang indah di pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam hadirat-Mu kami rindu mendengarkan Engkau berbicara.
Tuhan, berbicaralah di dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu. Kami sangat butuh firman-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja saat ini lebih lagi di dalam roh kami. Agar apa yang Kau nyatakan, kami terima dengan sukacita. Dan kami mau melakukannya di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dan menyambut firman urapan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom untuk jemaat yang di rumah. Juga shalom buat EAC Connection di mana-mana. Shalom. Saudaraku, saya diminta menyampaikan visi dari ERC supaya kita semua mengetahuinya. Dan saat ini dalam rangka menyampaikan itu ada 2 bagian yang akan saya katakan. Ada 2 bagian. Saya mulai dulu dari ujungnya, dari kesimpulannya. Saya awali dari akhir. Karena apa? Itu yang menjadi tujuan kita bersama. Yang pertama, visi ERC adalah tujuan. Tujuan mengapa Tuhan mendirikan ERC dan mengapa Tuhan menciptakan kita semuanya. Yang kedua, kalau ada visi ERC, tentu Tuhan juga punya visi dan tujuan hidup buat kita semuanya, saudara demi saudara, baik yang di ERC Connection maupun kita semuanya, dan yang di rumah-rumah. Tuhan punya tujuan. Yang ketiga, kalau saudara belum tahu visi dan tujuan hidupmu, carilah, maka engkau akan mendapat. Siapa yang mencari, dia akan mendapat. Baiklah, saya mulai bagian yang pertama. Saya minta dulu ke Rosin membacakan Wahyu 22 ayat 17. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Haleluya, haleluya. Barang siapa yang mau minum, minumlah. Ambillah air kehidupan. Saudaraku, tepat pada saat Pentakosta, tanggal 19 Mei tahun 1991, ERC berdiri yang bernama Emmanuel
Full Gospel Church di Jalan Siwalan nomor 11. Oh, 11A. Yang sekarang menjadi EMC. Saudaraku, ya. Lalu Emmanuel Full Gospel Church pindah ke Taman Selamat 16 karena jumlahnya sudah besar. Dalam rangka pindah itu muncullah sebuah perubahan nama yang menjadi Emmanuel Revival Center. Tanggal 12 November 98 pada akhirnya kontraknya tidak boleh diperpanjang, maka Emmanuel Full Gospel Church pindah ke sini, Puri Dieng. Sebuah tanah yang lebih luas, miliknya sendiri, dan diberi IMB gereja resmi. Nah, pada saat 12 November itu, ada suatu kejadian yang luar biasa. Ada penglihatan Tuhan Yesus berdiri di atas batu. Tepat di tempat saya duduk. Meneguhkan bahwa tempat ini adalah tempat yang dipilih Tuhan. Menghadap ke timur, maka Emmanuel Full Gospel Church berdiri. Waktu itu memang belum nyata kehendak Tuhan. Ya. Tahun berlalu dan sekitar pertengahan tahun 2001 kami mendapat pewahyuan demi pewahyuan, satu persatu kejadian-kejadian yang akhirnya saya menyadari bahwa tempat ini adalah sebuah kampus church, tempat belajar dan mengajar. Jadi saudara semuanya, apakah anak-anak, apakah lansia, semuanya terpanggil untuk menjadi murid Yesus. Sekali lagi katakan, murid Yesus harus belajar terus. Bukan belajar secara formal, tapi belajar kehidupan. Belajar kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Itulah The Campus Church. Yang waktu itu sudah sah disebut Emmanuel Revival Center. Bukan lagi Emmanuel Full Gospel Church, tapi Emmanuel Revival Center. Memang waktu itu mahasiswa
ada 95% semuanya mahasiswa yang belajar dan belajar. Ada ministry training program yang akhirnya mereka itu belajar 4-5 tahun lalu pergi kemana-mana, ke seluruh Indonesia sampai ke Papua. Ya, itulah. Bahkan ada satu yang sampai di Amerika, di Colorado. Dulunya di Pasadena. Nah saudaraku, RC ada dan meluas kemana-mana untuk mengalirkan air hidup. Seperti visi tadi. Nah, ada 3 hal yang Tuhan ubahkan. Yang pertama adalah diri Yohanes. Saya sendiri pertama kali ditemui Tuhan. Harus negosiasi sama Tuhan. Dalam negosiasi itu maka Yohanes menyerah dan menyerah. Semuanya. Totally. Yang kedua, Full Gospel Church yang dimaksudkan oleh Yohanes sebagai Alkitabiah murni. Pokoknya semuanya serba Alkitabiah. Alkitab adalah dasar dari semuanya. Ideologi ini, ide diubah Tuhan. Akhirnya diubah Tuhan. Waktu itu semuanya diharapkan datang ke IRC, ke Emmanuel Full Gospel Church. Gereja yang besar, anggota yang banyak. Tapi diubah Tuhan. Diubah Tuhan. Menjadi apa? Bukan cuma ideologi. Tapi Tuhan inginkan setiap orang yang mengenal IRC, Emmanuel Revival Center. Orangnya masuk, bisa masuk. Ketemu Tuhan Yesus, ketemu Roh Kudus, bertemu, orangnya bisa diubahkan, orangnya bisa bertemu Yesus. Itulah Emmanuel Revival Center. Pemulihan. Tuhan inginkan kita semuanya dipulihkan. Amin. Bukan cuma ide, tapi orangnya. Ini perubahan yang ketiga, yang puncak. Jadi kita di sini bukan cuma ide juga, tapi yang penting lebih dari itu adalah pribadi kita. Kita sendiri diubahkan Tuhan. Itulah awal dari sebuah gereja yang misioner. Gereja yang kemana-mana mengabarkan Injil Tuhan. Maka itu setiap minggu ketiga seperti sekarang kita selalu diingatkan
bahwa kita adalah gereja yang misioner. Bukan gereja yang untuk duduk diam, makan minum, tapi gereja yang berkata-kata kepada semua orang. Siapa saja, baik yang di luar kota, luar pulau, luar negeri, tapi adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Kita harus misioner, memberitahu mereka tentang Injil Tuhan Yesus. Betul. Maka itu gereja ini mempunyai visi. Apa visinya? Mengalir di dalam Roh Kudus dan amin. Mari kita nyanyikan. Yesus, kita semuanya harus mengalir di dalam Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus. Perasaan kita, emosi kita, kemauan kita, tindakan kita harus dikuasai oleh siapa? Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Dan kalau dikuasai Roh Kudus, kita bisa kata-kata kita, ucapan kita membangun, menyemangati seperti air kehidupan. Siapa yang sudah putus asa dikuatkan. Omongan kita menguatkan, membangun orang lain. Haleluya. Air hidup yang kekal. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan air hidup yang kekal. Air hidup yang kekal terus mengalir. Air hidup yang kekal berkelimpahan. Air hidup mengalir kemana-mana. Yang menerima kan dibebaskan. Katakan air hidup yang kekal terus mengalir. Air hidup yang kekal berkelimpahan. Air hidup mengalir kemana-mana. Yang menerima kan dibebaskan. Yang menerima kan dibebaskan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Sekarang bagian kedua. Bagian kedua. Tolong dibacakan Amsal Sulaiman 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Amin. Amin. Liarlah rakyat. Maksudnya, kalau tidak ada pewahyuan, kita menjadi liar. Tidak terkendali. Kemana-mana karpe dewi. Saya sudah menerima Tuhan Yesus. Syukur. Tanggal 4 Oktober tahun 68. Apa sudah ada Roh Kudus? Ada. Tapi
saya belum menyerahkan diri kepadanya. Masih hidup karepe dhewe. Masih hidup semuanya sendiri. Hanya senang berdoa. Hanya senang membaca firman. Tapi menyerah diri belum. Sungguhan. Sampai saya ini penuh ketakutan. Apalagi mengenai gereja. Wah, sudah Roh Kudus kok. Tapi tidak ada penyerahan. Takut untuk bicara. Tapi hari demi hari, puji Tuhan. Tuhan mengatur, menolong saya, menuntun saya. Sampai akhirnya saya bisa mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Luar biasa. Roh Kudus itu tidak pernah membuang saya. Tidak pernah. Dia sangat telaten. Menunggu dan menunggu. Betul. Sungguhan. Roh Kudus itu sangat manis. Mengatur, menunggu, berbicara terus-menerus. Memang Roh Kudus itu manis. Silakan. Roh Kudus yang manis datang. Roh Kudus yang manis, biarlah kita minta untuk kita terima di dalam hidup kita dan membuat kita menjadi manis. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Amin, amin. Saudaraku, baiklah. Mari kita minta, serahkan diri. Minta Roh Kudus yang manis. Datang urapiku. Datang segarkanku. Seperti visi ERC. Air hidup yang kekal. Mengalir dan mengalir. Di dalam penguasaan Roh Kudus. Harus menyerahkan diri kepada Roh Kudus. Kalau kita nyemplung tapi tidak menyerah, kalang kabut, terbentur-bentur. Tapi kalau menyerah, terus dipimpin, dituntun oleh air itu, aman, menikmati
sungguh berkelimpahan, menyegarkan. Maka itu VCRC mengalir di dalam Roh Kudus dan mengalirkan air hidup kemana-mana, baik ke rumah sendiri, ke pasar, ke sekolah, ke kampus, di mana saja. Katakan, di mana saja. Ganti nama saudara sendiri. Di mana saja Eli ada, di situ ada air hidup. Di mana saja Bu Levi ada, di situ ada kesegaran air hidup yang mengalir terus. Wah, dua merah. Di mana Poppy Rida ada, di situ ada merah. Semangat. Iya, harus. Kita semua harus mengucapkan itu. Mengalirkan air hidup. Nah, saudaraku, mengalir di dalam Roh Kudus artinya setiap saat seperti saya ucapkan dikuasai oleh Roh Kudus. Memang firman Tuhan itu untuk menegur kesalahan. Menegur itu boleh. Menegur itu boleh. Dan orang harus mau ditegur. Tetapi di mana perlu. Yang lebih diperlukan adalah pujian. Memuji orang itu harus, tapi dengan ketulusan hati. Kita harus lebih memuji, menghargai orang lain. Harus. Kalau menegur itu hanya kalau perlu. Nah, saudaraku, apa visi Tuhan itu bisa berubah. Kegerakan situasi yang diciptakan Tuhan itu bisa berubah, tapi visinya tetap. Visi Tuhan adalah kita semua harus mengalir di dalam Roh Kudus dan mengalirkan air hidup kemana-mana. Harus tetap. Tapi memang kejadian-kejadian dalam kehidupan seringkali berubah-ubah. Tapi kita harus tetap ngandol, tetap memegang visinya Tuhan, kehendak Tuhan, tujuan yang Tuhan telah rencanakan. Nah, saudaraku, sungguh saya akan mengajarkan sebuah lagu. Lagu ini tidak bisa diterjemahkan. Tidak ada terjemahannya. Tolong ditampilkan dulu bait pertama dan kedua. Supaya once from my poor sin sick soul. Suatu saat di dalam dosa dan kesakitan kita,
kesakitan jiwa kita. Tuhan Yesus mengerjakan, menanggung segala beban kita. Now, sekarang kita berjalan di dalam penebusannya dan menjadi suci. Maka itu berjalan terus, bergandengan tangan dengan Tuhan Yesus. Hand in hand, we walk each day. Setiap hari dengan Tuhan. Dituntun Tuhan. Setiap hari sepanjang jalan, sepanjang kehidupan. Supaya apa? Kalau kita berjalan begitu, tentu kita tidak tersesat. Maka itu berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, jika nanti bintang-bintang, matahari, bulan tidak bersinar lagi, dan rumahnya, rumah Tuhan, surga, kita akan terus impikan, kita akan ke sana. Kita akan terus berjalan di tanah yang seperti emas. Ya, maka itu kita harus berjalan dengan Tuhan Yesus terus dan terus. Amin. Nyanyikan lagu ini. Burden roll.
kita baca Roma pasal 16. Ya. Roma 8 ayat 14 dan 15. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. 15. Apakah kamu tidak menerima? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Amin. Jadi siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus? Siapa yang di dalam Roh Kudus? Siapa yang bergandengan tangan dengan Tuhan Yesus? Yang harus dituntun adalah kita semuanya. Kita semuanya yang sudah menerima Tuhan Yesus. Anak-anak Allah. Mari renungkan baik-baik. Apakah kita sudah benar-benar hand in hand with Jesus? Dituntun dan dituntun sampai nanti kita akan berjalan di surga kekal. Renungkan baik-baik. Apa visi Tuhan di dalam kehidupan saudara? Apa betul kita ini sudah dituntun oleh Roh Kudus? Atau masih sakarepe dhewe? Apalagi pelayan harus kita bisa dituntut oleh Tuhan Yesus. Kita harus bisa dituntun oleh Roh Kudus hari demi hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, sekarang Tuhan bersabdalah supaya aku mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupanku. Kenapa aku ada? Tuhan, tolong pegang tanganku. Ya Tuhan, aku udah bisa jalan sendiri. Tuhan,
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami jemaat-Mu boleh mengerti dan melakukan apa yang menjadi penetapan-Mu, visi-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah semua IRCR yang ada di sini, yang ada di rumah-rumah, dan bahkan IRC Connection diberkati oleh Tuhan. Supaya kami semua dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan visi yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus memeteraikan kebenaran ini di dalam diri kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bagi situasi bangsa kita. Dan kita juga akan berdoa untuk semua IRCR, baik yang ada di sini maupun juga yang ada di kota-kota di seluruh Indonesia, dan juga semua misionari kita. Kita akan berdoa bagi mereka. Hari ini adalah minggu ketiga, jadi minggu di mana kita bisa bersama-sama mendoakan semua tenaga misi kita. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Dan kita katakan, Tuhan dengar doaku. Yesus, Yesus dengar doaku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu turun atas bangsa kami. Biarlah keselamatan Tuhan turun atas bangsa kami. Bapa, Engkau melihat banyak sekali masalah yang dialami oleh bangsa ini. Namun kami sebagai umat-Mu tetap percaya, ketika kami berdoa, Engkau mendengarkan doa kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, umat-Mu berdoa untuk bangsa kami yang sedang di dalam masalah. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa Kau ulurkan, memberkati, melindungi bangsa kami, sehingga keamanan terjadi bagi bangsa kami. Bapa, Engkau melihat banyak sekali demonstrasi terjadi di tempat-tempat, di kota-kota, di daerah-daerah yang menolak undang-undang cipta kerja. Tuhan, demonstrasi itu menimbulkan banyak kerusakan untuk fasilitas umum dan meresahkan masyarakat yang tinggal di situ. Tuhan, kami mohon, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawatlah bangsa kami ya Tuhan. Tenangkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong bangsa kami menjadi orang yang dewasa. Tolong kami menyampaikan aspirasi-aspirasi keberatan dengan cara yang baik, sehingga tidak menimbulkan anarkisme.
Kami juga berdoa Tuhan, jika di dalam demo-demo yang ada pihak-pihak yang dengan sengaja mau mengacaukan sehingga terjadi bentrokan antara aparat dan peserta demo. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau melawat mereka semua. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini. Tuhan, ubahkan hati mereka, hati yang panas, hati yang kecewa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan banjiri dengan kasih setia-Mu, sehingga kami bersama-sama Tuhan bisa melewati situasi ini dengan baik. Tuhan berkati setiap pemimpin kami, mulai dari pemimpin pusat sampai pemimpin daerah. Tuhan berikan kepada kami kesatuan hati. Tuhan berkati para pemimpin kami, sehingga mereka benar-benar bergandeng tangan untuk membawa bangsa ini keluar dari masalah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Tuhan berkati pemimpin kami. Tuhan berkati seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati para aparat keamanan. Tuhan berikan kesabaran. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan kendalikan supaya mereka tetap bisa mengawal dan menjaga bangsa ini dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, Allah yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, saat ini kami mau berdoa Tuhan. Tidak ada henti-hentinya kami akan berdoa untuk bangsa kami dalam menghadapi corona ini Tuhan. Tuhan, kami tetap berdoa Tuhan, biarlah masyarakat yang ada di Indonesia mau menaati dan mendengarkan, agar mereka mau menaati protokol-protokol yang sudah dicetuskan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang taat. Tuhan, lembutkanlah hati-hati yang keras yang tidak mau menaati Tuhan. Kami percaya Tuhan, jikalau masyarakat Indonesia mau menaati, pandemi ini akan berlalu dan Indonesia kembali seperti semula. Berkati Tuhan masyarakat yang ada di Indonesia, agar mereka mau taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersama kami akan berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di IRC, baik itu yang berada di sini sekarang maupun juga yang ada di rumah-rumah, bahkan yang berada di pulau-pulau. Tuhan berkatilah supaya seluruh jemaat IRC menjadi jemaat yang sehat, jemaat yang diberkati Tuhan. Tubuh mereka dijaga supaya mereka tidak mudah terkena sakit penyakit. Jiwa mereka sehat, roh mereka sehat. Tuhan, kami mohon agar Roh Kudus-Mu benar-benar melawat semua kami, mulai dari anak-anak yang paling kecil sampai dengan jemaat yang lansia. Kami semua dilawat oleh Tuhan dengan lawatan Roh Kudus, sehingga kami semua bersama-sama akan terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, bergandengan tangan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk semua misionari yang ada di IRC, bahkan semua misionari di seluruh dunia, di dalam mereka melaksanakan tugas dan panggilan untuk menyampaikan berita sukacita, berita Injil. Kami berdoa agar Tuhan meneguhkan pemberitaan mereka dengan tanda-tanda ajaib, agar dunia bisa melihat Engkau Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia.
Tuhan Yesus, Engkau berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka biarlah aliran keselamatan mengalir melalui pemberitaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap misionari di dalam segala pergumulan kehidupan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang tahu setiap kebutuhan mereka. Maka Engkau adalah Allah yang mencukupkan segala apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sungguh Engkau Allah yang terus menopang mereka dengan topangan-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan terus membuat mereka berani untuk menyatakan Injil dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Dan silakan Kak Grace yang akan berdoa. Bapak, saat ini kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Amin. Biarlah kami menyerahkan persembahan ini penuh dengan sukacita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita juga akan berdoa bagi setiap saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu yang kemarin dan termasuk yang hari ini. Bagi yang ada di tempat ini silakan berdiri dari tempat saudara. Dan bagi yang ada di rumah-rumah juga boleh berdiri ya. Kita akan mendoakan Bapak Ibu semua. Termasuk yang merayakan ulang tahun pernikahan. Ya silakan berdiri dan Kak Eli akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membawa saudara-saudari kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, biarlah umur yang Engkau tambahkan ini Tuhan adalah anugerah dan kesempatan untuk mereka untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan firman-Mu lagi Tuhan, semakin dewasa lagi dan semakin diteguhkan dalam imannya ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau tambahkan kesehatan kepada mereka, Engkau tambahkan hikmat-Mu ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun atas setiap mereka. Ada damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang berulang tahun pernikahan di bulan ini Tuhan. Tuhan Yesus, puji syukur kami haturkan kehadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang 1 tahun kehidupannya Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap keluarga ini Tuhan, biarlah semakin hari semakin teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga setiap anak-anak mereka Tuhan. Kau berikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat ya Bapa. Tuhan, kami percaya biarlah Engkau memberikan hikmat turun atas setiap mereka. Biarlah hikmat-Mu Tuhan dan berkat-Mu semakin hari semakin melimpah-limpah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Baiklah Bapak Ibu, di akhir daripada ibadah kita hari ini, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan biarlah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Bersandar pada lengan yang kekal. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal.
Tuhan. Penyertaan Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus melindungimu, memberkatimu, dan menuntunmu terus sampai ketemu tujuan hidup, visi hidup, sampai saudara semuanya tiba di surga, berjalan di atas emas, melimpah, bahkan dalam hidupmu, terus dan terus. Amin. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.